Ledakan. Cakar yang menakutkan membawa kekuatan menakjubkan untuk memusnahkan kehampaan, seperti dewa pembunuh yang menyerang dari kegelapan tak berujung, dalam sekejap. Mereka telah menyentuh kulit dada Qin Chen. Hah! Qin Chen, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, sepertinya baru saja bereaksi. Dia tiba-tiba membuka matanya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, cakar tajam dari Grid Sagechu sudah dengan kuat menggenggam dadanya. Haha, mati. Grid Sagechumon meraung ganas di dalam hatinya, dengan senyuman di bibirnya. Kemampuannya yang paling kuat adalah kemampuannya untuk mengintai dan menyerang secara kritis pihak merasakannya. Pada saat itu, serangannya telah sepenuhnya menembus tubuh lawan. Sudah terlambat untuk menolak. Qin Chen ini benar-benar tenggelam dalam kultivasi sebelumnya. Kali ini adalah waktu yang paling santai. Masa pengasingan yang lama membuatnya sulit untuk berkonsentrasi secara instan. Begitu saya berhasil dengan cakar ini, saya bisa langsung mengeluarkannya. Hati kaisar membuat dia kehilangan kemampuan untuk melawan secara instan. Bahkan jika dia gagal mengeluarkan hati kaisar, dia akan terluka parah dan tidak dapat memberikan perlawanan yang efektif. Sage Agung Chu sudah memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia melukai Qin Chen dengan serius. Trik apa lagi yang dia gunakan? Lagi pula, jika Qin Chen benar-benar memiliki kesempatan, serangan diam-diam tidak akan membunuhnya secara instan. Sial. Namun, ketika cakar Grid Sagechuji benar-benar mencengkeram dada Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Mengapa tubuh Kaisar Agungnya begitu keras? Sage Agung Chuji merasa seolah-olah kelima jarinya sedang menggenggam batu dewa yang sangat keras, tidak peduli seberapa keras kelima jarinya mencoba. Mereka tidak dapat melakukan apapun kulit tubuh Qin Chen di depan, itu adalah kekuatan kejutan balik yang kuat di tubuh Kaisar yang menyebabkan rasa sakit yang parah di kelima jarinya. Seolah-olah akan patah. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada tubuh Kaisar yang begitu keras di dunia ini? Sage Agung Cucong tampak ngeri. Setelah menjadi pembunuh tingkat kekacauan selama bertahun-tahun, orang bijak Cuji telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini adalah pertama kalinya gelombang sebesar itu muncul di dalam hatinya. Tangan Kaisar Pembagi Hunyuanku memadatkan 5 aturan jalan besar yang berbeda. Ia dapat menghancurkan emas dan batu serta menghancurkan bintang. Bahkan bintang Kaisar Katai Putih akan hancur dan berubah menjadi bubuk di bawah cakarku. Kaisar Puncak Normal tidak ada tingkat baju besi yang bisa benar-benar memblokirnya, tapi sekarang Grid Sagechuji dapat dengan jelas melihat bahwa dengan satu cakarnya sendiri, dia tidak hanya tidak dapat mengambil hati Kaisar Qin Chen, dia bahkan tidak dapat menghilangkan kulit Qin Chen. Bisa saja robek, tapi kulitnya hanya sedikit merah, seperti habis tergores. Tubuh Kaisar Agung ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwa, mati. Orang bijak Agung Cucang memiliki niat membunuh, dan jejak kegilaan melintas di matanya. Dia begitu kaya dalam pengalaman pembunuhan sehingga saat dia menemukan bahwa tubuh Dewa Qin Chen sangat kuat, dia segera mengerahkan gerakan pembunuhan lainnya. Berdengung. Dalam pikirannya, bola hitam yang dikelilingi oleh pola rahasia tiba-tiba mulai berputar. Saat bola hitam berputar, dampak jiwa yang menakutkan mengalir di sepanjang telapak tangannya dan tiba-tiba mengalir ke tubuh Qin Chen. Serangan jiwa. Pada saat serangan fisik gagal, Grid Sagechumon langsung mengaktifkan jurus pamungkas jiwanya. Boom! Bayangan dingin niat membunuh jiwa langsung menuju lautan jiwa di tubuh Qin Chen, mencoba mengaktifkan lautan jiwanya secara langsung. Serangan jiwa. Mata Qin Chen acuh tak acuh dan tidak bergerak. Tubuh Taonya yang sempurna menyatu dengan prinsip Yin dan Yang, dan asal mula alam semesta asli jalan di Sungai Panjang Undet, dan berada di hadapan Kaisar Dewa. Ia telah tersapu di laut mati dan ditempa dengan kekuatan dimensi tinggi. Dapat dikatakan bahwa hal yang paling kuat dari Qin Chen saat ini bukanlah tubuh fisiknya yang merupakan tubuh Tao yang sempurna, tetapi jiwanya yang telah mengalami baptisan dimensi tinggi. Dampak jiwa dari Grid Sagechuji, yang cukup untuk mencekik Kaisar Puncak rata-rata, setelah memasuki lautan jiwa Qin Chen. Seperti cacing tanah yang tergeletak di pohon raksasa setinggi 1000 kaki semua. Apakah ini pukulan mematikan dari pembunuh tingkat keos dari dunia luar? Apakah itu terlalu lemah? Di seberangnya, Qin Chen menghela nafas, sedikit kecewa.
Faktanya, dia sudah mengetahui tentang kedatangan Great Sage Chuji sejak lama. Dan alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena dia ingin menyaksikan penyerangan dan pembunuhan seorang pembunuh top level ini dan memahami kekuatan dari Great Sage. Pembunuh teratas di laut semesta. Bagaimanapun, dia hanya bisa dianggap sebagai pendatang baru di lautan kosmik ini. Bisa berbuah. Tapi Qin Chen sangat kecewa. Pembunuh tingkat kekacauan dari dunia luar ini memiliki reputasi yang menipu, tetapi kenyataannya dia tidak lebih dari itu. Desah Qin Chen. Bang! Dia dengan lembut mengerahkan kehendak jiwanya, dan kehendak jiwa yang menakutkan itu seperti gunung besar, menghantam dengan keras serangan jiwa dari Sage Agung Chuchong. Dengan letusan, Sage Agung Chuchong memadatkan seluruh hidupnya. Kekuatan pembunuhan jiwa yang dibentuk oleh skill rahasia itu seperti telur rapuh, yang hancur di tempat. Engah! Jiwa Great Sage Chu berdebar-debar, matanya melebar, dan kekuatan serangan jiwa datang, dan seteguk darah muncrat seketika di tempat. Kamu memiliki jiwa dan kemauan yang begitu menakutkan, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dengan tubuh dewa yang tak terkalahkan dan jiwa yang besar, Sage Chu yang agung bingung. Dia belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar seperti itu sebelumnya, dan itu bahkan membuatnya ragu sejenak. Apakah orang yang ingin dia bunuh benar-benar seorang kaisar puncak, bukan kaisar dewa yang legendaris? Serangan jiwa terlalu lemah. Qin Chen menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan serangan jiwa dari Great Sage Chuchong. Tetapi menemukan bahwa serangan jiwa pihak lain bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuat gelombang di lautan jiwanya sendiri. Serangan fisiknya cukup bagus. Qin Chen menundukkan kepalanya dan melihat ke dadanya, itu hampir menggores kulitku. Dia melihat 5 tanda merah di dada Qin Chen, seolah-olah dia telah disentuh ringan, tanda merah muncul. Serangan fisik ini tidak kalah dengan serangan saat Raja Beitian menggunakan senjata kekaisarannya. Qin Chen masih sangat terkejut. Melihat, setelah menyerap begitu banyak kristal kaisar, tubuhnya telah mengalami transformasi besar. Jika dia menjadi kaisar puncak biasa seperti Yilong Great Sage, hatinya mungkin akan diambil oleh pukulan ini. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan pada tubuh fisik saya. Qin Chen berkata dalam hati. Bagaimanapun, dia belum sepenuhnya maju ke puncak Kaisar Agung, dan telah sepenuhnya mengkonsolidasikan tubuh dewanya. Ketika saatnya tiba, kekuatan penuh dari serangan Sage Agung bahkan mungkin tidak meninggalkan bekas merah. Ini hampir selesai. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya saat pikirannya melonjak. Tidak bagus. Dilihat oleh Qin Chen dengan acuh tak acuh, Sage Agung Chu terkejut sesaat, kulit kepalanya mati rasa, seolah-olah ada arus listrik tak berujung yang mengalir melalui dirinya. Mundur. Sosoknya langsung mundur, dan di saat yang sama, tubuhnya meledak seketika dan berubah menjadi bayangan padat, yang semuanya lolos ke dalam kehampaan. Sebagai pembunuh bayaran, semua serangan dan kemunduran dari Sage Agung telah ditahan sejak lama. Ketika dia menyadari bahwa dia melewatkan satu pukulan, dia sudah bergerak membuat orang merasa tanpa membedakan antara kenyataan dan kenyataan. Mustahil untuk mengidentifikasi di mana tubuh aslinya berada. Qin Chen mendengus dingin, dan dengan gerakan pikirannya, alam luar angkasa yang tak terlihat turun, sudah menutupi dunia tempat guanya berada. Dipotong oleh kekuatan ruang, bayangan yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan, hanya menyisakan satu bayangan yang menyatu ke dalam kehampaan tanpa jejak. Namun, Qin Chen tidak terburu-buru, dia hanya mengangkat tangannya dan membuat raungan. Telapak tangannya yang besar seperti puncak gunung, menutupi langit dan matahari. Ledakan. Telapak tangan besar yang perkasa datang dengan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi dan menghancurkannya, langsung meledakkan area ruang ini. Membentuk tekanan negatif yang menakutkan di ruang tersebut sosok yang ketakutan. Panggilan. Sage Agung Chu dalam keadaan berdebar-debar. Menghadapi telapak tangan ini, dia tidak berani melawan. Dia tahu bahwa Qin Chen di depannya dapat merebut hati seorang kaisar puncak hanya dengan pukulan backhand untuk berjudi. Dia segera meraung dengan marah. Mengaum. Ukurannya tiba-tiba bertambah besar, dan dia terus bertambah tinggi. Dalam sekejap, ukurannya menjadi ratusan juta kaki. Saat tubuh dewanya bertambah besar, dia menyilangkan tangannya,
dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi raksasa yang menakutkan perisai di depannya. Memblokirnya dengan keras. Di atas telapak tangan Qin Chen. Bang! Telapak tangan besar Qin Chen menamparkan tubuh besar Sage Agung Cucong, dan dia langsung terpesona. Dengan keras, aula utama Gua Qin Chen runtuh di bawah pengaruh Sage Agung Cucong dan berubah menjadi reruntuhan. Di luar Gua Qin Chen di distrik Yuanjia, bayangan gelap dengan topeng diam-diam bersembunyi di kehampaan, diam-diam melihat Gua Qin Chen di depannya. Itu adalah Sage Agung Siyu. Sudah lama sejak Great Sage menyusup ke tempat itu. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Mata Great Sage Siyu dingin dan tegas, dan alisnya sedikit berkerut. Pertarungan antar master seringkali terjadi dalam sekejap, terutama bagi para pembunuh papan atas seperti Great Sage. Seringkali pembunuhan berhasil tanpa menimbulkan suara apapun. Hanya setelah kesuksesan tercapai, orang lain akan terlambat mengetahui target kematiannya. Mungkinkah pembunuhan terhadap Sage Agung berhasil? Hanya memikirkannya. Tiba-tiba, ledakan. Raungan yang mencengangkan tiba-tiba datang dari gua di distrik Yuanjia di depannya. Gua tempat Qin Chen berada meledak di tempat, dan tubuh yang menjulang setinggi ratusan juta kaki terbang keluar dari gua dan menghantam tanah tidak jauh dari situ di atas gua lainnya. Beberapa gua tidak jauh darinya meledak di tempat. Apa? Sage Agung Siyu menyipitkan matanya dan melihat ke depan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang yang terjatuh di depannya adalah orang bijak Agung Cucong yang baru saja menyelinap masuk. Pada saat ini, lengannya berlumuran darah dan berdarah, seolah-olah dia telah dipukul ratusan juta kali oleh palu menetes seperti daging cincang, yang sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gerakan di sini langsung membangunkan orang-orang kuat dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan, dan mereka naik ke langit satu persatu. Apakah itu Gua Qin Chen lagi? Setelah melihat dari mana gerakan itu berasal, semua orang tercengang. Bab 5827. Ditampar. Sebagai kota netral, kota Nanyuan sebenarnya telah mengalami cukup banyak konflik dan pertempuran selama beberapa zaman terakhir, namun sebagian besar hanyalah perkelahian kecil-kecilan. Meskipun selalu ada kekuatan gelap yang membunuh dan menjara secara rahasia, semuanya dilakukan secara diam-diam, ratusan juta orang mungkin telah menghilang di suatu wilayah pada era tertentu. Atau mungkin selama jangka waktu tertentu, satu atau beberapa keluarga kekuatan menengah tiba-tiba dimusnahkan. Pembunuhnya tidak dapat ditemukan, dan rumah tuan kota tidak dapat menemukannya meskipun telah dilakukan pencarian berulang kali. Kadang-kadang, beberapa kekuatan besar bersaing memperebutkan wilayah dan menyebabkan konflik besar, misalnya, pada tahun-tahun ketika masyarakat Tengkorak Zuo. Salah satu dari 10 kekuatan gelap, masih banyak masalah di daerah tersebut. Tapi ini hanyalah gangguan lokal. Namun sejak Qin Chen tiba di kota Nanyuan belum lama ini, terjadi keributan di seluruh kota Nanyuan dari waktu ke waktu, dan orang-orang di seluruh kota Nanyuan hampir mati rasa. Apa yang terjadi kali ini? Di wilayah kota yang tak berujung dan luas, banyak orang kuat dari kota Nanyuan naik ke langit, melayang di langit, dan menatap rumah gua distrik Yuanjia di kejauhan. Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yu Xin, penguasa paviliun Tianwei, juga ada di antara mereka. Itu adalah di bawah pandangan semua orang, mereka melihat tubuh dewa yang sangat besar tergeletak di seberang area Dongfu di distrik Yuanjia, memancarkan aura kuno dan dingin. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, kekuatan yang menakutkan dan memaksa tampak menjadi nyata. Hilangnya secara umum menyebabkan tubuh semua orang gemetar tanpa sadar. Kaisar tertinggi. Dengan aura yang begitu menakutkan, ini jelas merupakan kaisar puncak, dan dilihat dari posturnya, lawannya sepertinya telah dipukuli langsung dari Gua Qin Chen. Itu adalah Great Sage Chumon. Building Master Yuxin dan kepala pelayan saling memandang dan tidak bisa menahan nafas. Apakah ini orang bijak yang gagal dalam serangan diam-diamnya dan dikalahkan? Mata kedua orang itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Kamu berani sekali, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Siapa yang memintamu untuk membunuhku? Ketika semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan terkejut, suara dingin keluar dari gua yang hancur,
dan kemudian sesosok tubuh perlahan terbang keluar, itu adalah Qin Chen. Matanya dingin dan tenang, dan di samping Qin Chen, Saroye mengikutinya dari dekat, matanya menyala, menatap dengan penuh semangat ke Sage Agung Cucong di depannya. Dengan cairan kristal mengalir dari sudut mulutnya. Wow! Grid Sage Cumon berdiri dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi sangat terkejut dan marah. Dia langsung menelan pil kaisar penyembuh. Hah! Qin Chen menyipitkan matanya, tidak pernah menyangka pembunuhnya meminum pil seperti itu. Saat Grid Sagecu sedang memperbaiki tubuh fisiknya, dia menatap dingin ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kota Nanyuan yang sedang menonton dan mengagumi dari kejauhan. Dengan mata elang. Sungguh memalukan dan terhina. Dalam sejarah pembunuhannya, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Jangan bicara, lalu aku akan menangkapmu dan menyiksamu secara pribadi. Melihat Sage Agung Cucong tidak berbicara, Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Ini seperti menamparkan lalat. Kamu bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Geram Sage Agung Cucong, matanya dingin dan tegas, dan sosoknya tiba-tiba kabur sejenak. Berdengung. Dalam sekejap, lusinan sosok muncul di langit dan bumi, masing-masing sosok memancarkan aura yang menakutkan. Masing-masing dari lusinan sosok ini tampak seperti tubuh aslinya, menusuk Qin Chen dengan pukulan yang mengerikan. Bum 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 bum. Kekosongan berguncang, dan di bawah murka Sage Agung, serangan yang tak terhitung jumlahnya mengandung kekuatan yang menakutkan, bergabung dengan jalan langit dan bumi, digabungkan dalam sekejap. Dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Tertawa. Saat lusinan serangan ini bergabung, kekuatannya menghancurkan bumi dan menakutkan, dan jeritan keras terdengar dari kehampaan, begitu keras hingga seolah-olah mengoyak jiwa seseorang. Hah! Melihat serangan yang datang, Qin Chen sedikit mengangkat alisnya. Dia layak menjadi pembunuh utama Tian Waitian. Pukulan mengerikan ini telah mencapai tingkat serangan 4 kaisar besar dunia bawah, seperti Kaisar Netherworld. Sayang sekali. Mata Qin Chen acuh tak acuh, dan tangan besarnya terulur untuk menutupi pukulan mengerikan itu. Ledakan. Telapak tangan besar itu seperti langit di atas yang runtuh, dan masing-masing dari kelima jarinya mengalir dengan kekuatan penghancur. Bang! Serangan mengerikan itu bertabrakan dengan telapak tangan Qin Chen, dan suara gemuruh yang keras bergema di seluruh dunia, membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang melanda ke segala arah. Dengan suara gemuruh tersebut, banyak gua di seluruh area Yuanjia meledak di tempat. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dan mencekik. Jika orang-orang yang tinggal di sekitar gua tidak melarikan diri dengan panik sejak awal, tidak akan ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini hanya karena serangan ini. Namun kekuatan mengerikan itu masih menyebar dengan liar di kota Nanyuan, menimbulkan dampak yang mengerikan. Mundur! Mundur! Di bawah tatapan ngeri semua orang, banyak bangunan di seluruh kota Nanyuan runtuh. Beberapa orang kuat yang mundur perlahan-lahan hancur di tempat, hanya menyisakan jiwa-jiwa yang melarikan diri ketakutan. Berdengung. Selama pertarungan antara keduanya, formasi pelindung di kota Nanyuan perlahan dibuka, dengan cepat menutupi dunia. Siapa yang menjadi liar di kota Nanyuan kita? Gemuruh teriakan marah datang dari arah rumah Tuan Kota. Di bawah pengawasan semua orang, orang-orang kuat seperti Tuan Kota Mo Yunkue, tempat rumah Tuan Kota berada, naik ke langit satu persatu, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya mengerahkan seluruh formasi kota Nanyuan untuk menekan Qin Chen dan yang lainnya dengan kejam. Ledakan. Banyak pilar formasi dimobilisasi secara ekstrim pada saat ini, dan kekuatan formasi puncak tingkat kaisar melonjak seperti tsunami besar, sangat menekan semua orang di area ini. Hah! Qin Chen mendongak dan segera merasakan kekuatan semegah gunung, yang menekannya dalam sekejap. Bukan hanya dia, tapi Grid Sage Chuji di seberangnya juga sangat tertekan. Satu sisi adalah serangan dari Chaos Killer dari Tian Waitian, dan sisi lainnya adalah serangan Qin Chen. Kekuatan kedua belah pihak masih saling bertabrakan, dan keduanya seimbang. Namun pada saat ini, kekuatan pihak ketiga bergabung, yaitu kekuatan Istana Tuan Kota. Di bawah serangan sembarangan, aliran kekuasaan kaisar di keduanya terpengaruh sampai batas tertentu. Menarik. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, tetapi dia tidak peduli dengan wajahnya.
Meskipun formasi Istana Tuan Kota ini berada di tingkat Kaisar Puncak, itu masih lebih lemah daripada formasi Langit Terlarang 9 dunia bawah yang pernah dilihat Qin Chen. Di dunia bawah, bahkan dibandingkan dengan formasi blokade 10.000 dao di Gunung Hun Yue, itu agak lebih rendah, jadi Qin Chen tentu saja tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi dia masih berpura-pura memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan dia mengerang tertahan, seolah-olah sebagian dari kekuatan di tubuhnya diblokir oleh kekuatan formasi. Mo Yunkui, ada seorang pembunuh di sini untuk membunuhku, mengapa kamu, Istana Tuan Kota, tidak mengambil tindakan? Qin Chen menoleh, melihat ke arah Istana Tuan Kota, dan berbicara dengan dingin. Saudara Qin, musuhnya terlalu menakutkan. Kami hanya dapat mengendalikan formasi kota Nanyuan untuk membantu Anda menekan orang ini. Saya harap Saudara Qin akan memaafkan saya. Tuan Kota Mo Yunkui buru-buru meraung, dan pada saat yang sama, dia galak pada orang kuat lain di sekitarnya. Dia berteriak, semuanya, tolong mundur. Di Istana Tuan Kota, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Moyun membakar asal-usul mereka dan bergabung ke dalam formasi. Dalam sekejap, awan gelap menyelimuti seluruh kota Nanyuan, dan kekuatan mengerikan dari formasi tersebut menyapu segalanya seperti akhir dunia. Titik. Hah, hancurkan. Qin Chen mendengus dingin. Di bawah tekanan formasi, kekuatan kaisar di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan aura pembunuhan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Serangan mengerikan dari Great Sagechu akhirnya hancur dan sepenuhnya dimusnahkan di bawah kekuatan penghancur telapak tangan besar Qin Chen. Panggilan. Telapak tangan besar itu lewat dan menamparkan pipi besar Sagechu Chong dengan keras. Separuh dari wajahnya segera hancur, dan dia terlempar dengan keras, menghancurkan area di belakangnya menjadi reruntuhan. Pembunuhnya ditampar oleh Qin Chen. Semua orang di kejauhan terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa master yang menyerang Qin Chen kali ini begitu kuat sehingga dia bahkan lebih kuat dari Sage Agung Yilong. Tanpa diduga, dia masih bukan tandingan Qin Chen. Matilah kaisar ini. Qin Chen mengulurkan tangan besarnya dan meraih Sagechu Agung yang jatuh ke tanah. Dan pada saat tangan besarnya hendak menangkap Great Sagechu, panggilan. Sosok orang bijak Cumon yang agung tiba-tiba melompat, dan sosoknya secara tak terduga tumbuh kembali. Ledakan. Sosok agungnya berubah menjadi seukuran langit dalam sekejap. Kakinya menginjak dasar dan langsung meledakkan seluruh area gua. Ayo berkumpul. Petik 2. Energi di sekujur tubuhnya menyembur dan mengalir, dan nafas dihembuskan dari setiap pori, membuat suara seperti peluit. Otot-otot di tangannya menggeliat seperti tikus, seperti dua pilar raksasa kekacauan, menjepit lengan Qin Chen di kehampaan. Titik. Tidak. Saudara Qin terjebak. Cepat, bantu Saudara Qin menekan musuh. Mo Yun dan yang lainnya di kejauhan melihat ini, mata mereka bersinar, dan mereka langsung membakar asal-usul mereka, membentuk formasi yang menakutkan. Dan menekan Qin Chen He berada di tubuh Sage Agung. Ledakan. Qin Chen hanya merasa seluruh tubuhnya sedang ditekan oleh gunung besar. Di satu sisi adalah Sage Agung Cucong, dan di sisi lain adalah penindasan formasi Istana Tuan Kota. Dan pada saat ini, bas! Tiba-tiba kehampaan berguncang, dan dalam kehampaan yang tak berujung, sungai kegelapan tiba-tiba muncul. Sungai-sungai ini memancarkan aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar. Mengalir dari segala arah, dan langsung menyelimuti Qin Chen. Boom! Dunia Long River of Night sangat luas dan menakutkan, seperti dunia kegelapan yang mandiri, menekan Qin Chen. Dalam kegelapan, sosok tiba-tiba muncul, dengan mata dingin, seolah-olah dua alam semesta kecil terus-menerus dihancurkan di kedalaman matanya, dan itu terkunci pada Qin Chen untuk sesaat. Sosok itu mengangkat tangannya, dan sungai kegelapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi pedang kegelapan raksasa yang mencapai langit. Dia mengayunkan pedang hitam yang beriak, merobek dunia, dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Hancurkan! Bersamaan dengan teriakan dingin dan ganas ini, cahaya pedang yang dapat membelah alam semesta menghantam Qin Chen dengan keras. Bab 5828, Batas Kaisar. Sage Agung Siyu sedang menyergap dan menemukan kesempatan saat ini untuk melancarkan serangan terkuatnya terhadap Qin Chen. Apa?
Apakah ada orang kuat lain yang mengintai? Ini adalah serangan sungai panjang kegelapan, dan itu adalah Sage Agung Siyu dari masyarakat naga hitam. Kalau begitu, Qin Chen dalam bahaya. Semua orang kaget, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak ada yang mengira bahwa petapa Agung Siyu dari masyarakat naga hitam telah bersembunyi, mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Qin Chen dipenjarakan dengan ketat seketika, dia ditangkap oleh Sage Agung Siyu. Sungai kegelapan yang dilemparkan oleh Seng diserang dengan satu serangan. Sudah berakhir. Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, memiliki mata cemas dan hatinya terguncang. Pedang Sage Agung Siyu sepertinya telah mengenai jantungnya, membuat tubuh halusnya bergetar. Penguasa gedung Tian Wai Tian, Yu Xin, juga mengalami jantung berdebar kencang, dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Dia sudah menganalisisnya terlebih dahulu kepada Tuan Qin Chen dan memintanya untuk berhati-hati dan sebenarnya dikalahkan oleh Si Yu meskipun dia memiliki keuntungan. The Great Sage mengambil kesempatan itu dan langsung membunuhnya. Jika Qin Chen terbunuh, maka dia benar-benar tamat. Meskipun langkahnya untuk mencari perlindungan dengan Qin Chen sangat rahasia, dia tidak percaya bahwa tidak akan ada tembok kedap udara di dunia ini. Jika dia ingin orang lain tidak mengetahuinya, dia tidak perlu melakukan apapun kecuali dia tidak melakukan apapun. Tian Wai Tian tahu apa yang telah dia lakukan, dia tidak hanya akan mati. Jika ini terjadi, bahkan seluruh keluarga akan dihukum berat dan ditekan dengan kejam di lingkaran dalam Tian Wai Tian. Taruhannya kalah. Yu Xin tampak getir dan putus asa, sementara manajer menara Tian Wai di sampingnya sangat ketakutan hingga dia pingsan di sana. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pedang Great Sage Siyu menghantam Qin Chen dengan keras, dan cahaya pedang, yang berisi kekuatan mengerikan dari Kaisar Puncak, jatuh dengan kuat. Dengan keras, semua orang langsung mendengar suara keras benturan emas dan besi, dan gelombang suara yang tajam menyapu. Membuat banyak orang kuat di sekitar mereka tanpa sadar menutup telinga mereka dan melihat ke depan dengan penuh semangat. Jadi, apakah Qin Chen sudah mati? Di bawah pengawasan semua orang, pedang sungai malam gelap di tangan Sage Agung Siyu merobek jubah Qin Chen, tapi sepertinya itu telah mengenai batu suci yang kokoh. Bahkan meninggalkan bekas luka. Tidak ada yang tertinggal, tapi ada bekas merah di sana. Apa? Sage Agung Siyu memandang Qin Chen dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Pedangnya berisi kekuatan mengerikan dari malam yang gelap. Ketika dia memahami hukum jalan besar Kaisar pasti akan terbunuh menjadi dua. Setengahnya, tetapi Qin Chen tidak hanya tidak dapat dibelah, dia bahkan tidak terluka, hanya tanda putih yang muncul. Yu Xin dan orang lain di kejauhan juga bingung saat ini. Pedang Sage Agung Siyu bahkan tidak merusak kulitnya. Pikiran semua orang berdengung, seolah itu sihir. Ini adalah pedang dari master kedua dari Black Dragon Society. Dalam keterkejutan yang luar biasa, Yu Xin dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan di hati mereka, dan masih dalam keterkejutan yang luar biasa. Di antara semua orang, hanya Saroye, yang berada di belakang Qin Chen, menyeringai, menunjukkan gigi kristalnya, dengan ekspresi tenang, seolah dia sudah menduganya. Di bawah tatapan luar biasa dari Sage Siyu Agung, Qin Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya dengan acuh tak acuh, yang mulia. Anda telah mengintai begitu lama dan Anda tidak dapat menahannya lagi. Mengambil tindakan, pupil mata orang suci itu mengecil dan jantungnya berdetak kencang. Sebagai seorang pembunuh, orang ini tidak bisa melakukan satu pukulan pun. Dia tahu dia tidak bisa membunuhku, tapi dia tidak melarikan diri. Dia masih ingin melawanku. Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai seorang pembunuh, dia harusnya seperti elang yang menyerang langit dan pelangi yang menembus matahari. Dia seharusnya bisa melarikan diri sejauh ribuan mil tanpa melewatkan satu pukulan pun penindasan. Bahkan orang idiot pun harus memahami bahwa pasti ada yang salah dengan ini. Jadi bagaimana jika kamu tahu, bunuh. Great Sage Siyu meraung, matanya dingin. Dia telah melakukan perjalanan melalui banyak era di Laut Semesta Selatan, bagaimana dia bisa dengan mudah takut? Boom, dia mundur, dan sungai besar malam masuk tubuhnya terus melonjak dengan liar. Keluar dan menyebar ke segala arah. Bunuh.
Sungai malam yang perkasa terus berkumpul, dan dalam sekejap, ratusan lampu pedang malam yang besar muncul. Lampu pedang malam yang gelap ini begitu megah sehingga menghalangi kekosongan ke segala arah, menutupi seluruh Qin Chen, dan bergemuruh ke arah dia. Jika pisau tidak bisa membelahmu, lalu bagaimana? Lalu saya akan menggunakan 10 pisau atau 100 pisau. Jika Anda tidak percaya, saya tidak bisa membelah Anda. Ratusan lampu pedang yang menutupi langit dan menghalangi matahari mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Lengan Grid Sage Chumen juga melebar dengan hebat, dan aliran udara yang kacau bersirkulasi, mengaum seperti naga yang marah, dan memenjarakan Qin Chen dengan erat. Langkah ini lagi, Qin Chen tersenyum sedikit, jika 1 pedang tidak cukup, 100 pedang akan cukup. Sungai malam Sage Agung Siyu agak mirip dengan wujud laut matinya yang mematikan, tetapi kekuatannya jauh berbeda. Saya juga bisa melakukan trik ini. Saya melihat sungai hitam yang mengalir, menyapu ruang luas yang tak berujung dalam sekejap. Cakupannya tidak kalah dengan dunia malam gelap Sage Siyu yang agung. Semua praktisi di kota Nanyuan merasakan bahwa ketika sungai hitam Qin Chen melonjak, auranya langsung menyapu setiap jalan dan setiap kekosongan di dekat area pertempuran. Dengan sempurna melindungi setiap praktisi di dekat pertempuran. Ini adalah Yuxin dan yang lainnya diselimuti oleh sungai yang luas, tetapi mereka dapat merasakan bahwa aura tersebut melindungi mereka dan tidak menimbulkan banyak bahaya. Namun ketika hembusan sungai yang panjang ini menyapu banyak formasi di kawasan kota Nanyuan, kendali formasi kota Nanyuan atas kawasan ini seketika melemah. Niat membunuh laut mati yang telah saya pahami akhirnya bisa dilepaskan dengan tidak hati-hati. Qin Chen merasakan sungai gelap kematian dalam dirinya, merasa bahagia dan bersemangat. Ini adalah jurus mematikannya. Bangun, pikir Qin Chen. Sungai hitam besar dan besar dari pedang pembunuh melayang ke udara, dan ratusan sinar pedang dari cahaya pedang ditangguhkan pada saat yang bersamaan. Hah, Sage Agung Siyu, yang berubah menjadi sungai malam yang tak berujung, melihat pemandangan ini dengan kaget. Berubah menjadi sungai di malam hari adalah jurus pembunuhnya yang paling kuat dan sumber keabadiannya. Tapi sekarang, Qin Chen di depannya juga telah menggunakan jurus ini. Meski kekuatan aturan yang dikendalikan oleh keduanya berbeda, bentuknya tapi mereka sangat mirip. Sungai kegelapanku adalah hasil kerja keras hidupku. Bagaimana anak ini bisa datang, dan ingin meniruku jika dia berevolusi sesuka hati. Dan dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan ratusan lampu pedang. Potong. Ratusan sungai pedang niat membunuh melonjak ke langit, berisi niat membunuh paling kuat di laut mati. Namun, Qin Chen hanya menggunakan metode paling sederhana untuk memobilisasi kekuatan ini. Tanpa sengaja melepaskannya, akan sangat merepotkan jika Sage Agung Siyu dibunuh secara langsung. Boom! Meskipun itu hanyalah kekuatan paling naluriah dari laut mati. Ketika ratusan lampu pedang meledak pada saat yang sama, kekosongan di depannya langsung berguncang. Di bawah cahaya pedang, semua materi berwujud dan tak kasat mata di dalam kehampaan runtuh dan kembali ke kekacauan. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, sungai hitam niat membunuh Qin Chen bertabrakan dengan sungai kegelapan panjang milik orang bijak Siyu. Hah! Murid Sage Agung Siyu tiba-tiba menyusut, dan dia melihat ratusan lampu pedang sungai yang dia tunjukkan terus-menerus runtuh di bawah sungai hitam energi pedang yang digunakan oleh Qin Chen. Seperti gelembung ilusi yang akan runtuh di sentuhan pertama. Segala perlawanan langsung dimusnahkan. Terlebih lagi, saat sungai hitam niat membunuh Qin Chen memenuhi udara, sungai itu terus melonjak dan bergelombang, menekan sungai malam gelap Sage Siyu, memusnahkan cakupan sungai malam gelapnya. Dan mempersempit cakupannya sedikit demi sedikit. Sungai malam yang panjang ini sepertinya merupakan serangan yang dilakukan oleh Sage Agung Siyu. Namun nyatanya mereka juga merupakan bagian dari tubuh Sage Agung Siyu. Ledakan. Sungai ratusan cahaya pedang dipadamkan, dan orang bijak Siyu ketakutan dan langsung bergabung ke dalam sungai malam yang panjang, berubah menjadi sungai hitam yang luas seperti lautan. Kamu, benar-benar menekan sungai malam gelapku dan menyakitiku. Di sungai yang tak berujung, sosok Sage Agung Siyu berkumpul dan memandang Qin Chen dengan kaget dan marah.